Halo guys, balik lagi bersama gue di channel Bedah Film. Kali ini tim Bedah Film akan membedah atau mengedel-ngedel sebuah film yang berjudul Secret Meeting Room Locked Woman yang bergenre drama romance trot dari negara Jepang. Perlu kalian ketahui bahwa channel ini mengandung banyak sekali unsur spoiler. Buat kalian yang tetap memaksa untuk menonton alur cerita ini, saya sarankan untuk melonggarkan celana kalian, ambil hand body, ambil tisu basah, atur posisi kalian dengan cara senyaman mungkin. Dan buat kalian jangan lupa like, komen, subscribe channel ini agar saya dapat membeli susu dan pampers anak saya. Oke, kita langsung intro terlebih dahulu. Di awal scene kita diperlihatkan seorang yang sedang mengambil air. Dia bernama si Bos Hatano. Dia ini adalah seorang anak penerus dari perusahaan kakek Sugiono. Sebelum keluar, si bos ini kesulitan untuk membuka pintu karena sedang rusak. Lalu ketika si bos mau kembali ke ruangannya, dia bertemu orang yang bernama Yui dan suaminya yang bernama Kato. Jadi mereka berdua ini adalah pasangan yang baru saja menikah dan melakukan bulan madu. Sungguh pasangan yang sangat membuat iri semua kantor. Kemudian kita diperkenalkan juga oleh anak botak yang bernama Kubota. Kita panggil saja si botak. Jadi si botak ini bilang kepada bos bahwa si Yui semakin hari semakin cantik dan menarik meskipun dia sudah menikah. Tiba waktunya di malam hari. Di sini semua karyawan sedang melembur kecuali suami Yui karena dia sudah ingin pulang untuk menemui rekan bisnisnya. Kemudian karyawan lainnya pamit untuk pulang. Akhirnya di ruangan ini tersisa Yui, Kubota, dan si bos. Kemudian si bos ingin pergi pulang. Akan tetapi ketika melihat Yui, dia merasa kasihan karena pekerjaan Yui masih banyak untuk dilembur. Lalu si bos ini berinisiatif untuk membantu menyelesaikan pekerjaan Yui. Jadi si Yui ini mengambil lembur banyak karena dia ingin ambil hari libur di musim panas. Tak terasa mereka bertiga lembur sampai jam 12 malam. Setelah selesai, Yui ingin pergi untuk menyimpan dokumen pekerjaannya. Melihat dokumen yang sangat berat sekali di bawah Yui, si bos pun ikut membantu Yui membawakannya ke dalam ruangan dokumen. Melihat si bos yang membawa dokumen sangat banyak, si Yui pun berbaik hati untuk membantu membukakan pintu. Setelah lama mencari, akhirnya Yui menemukan tempat kosong di bawah meja untuk menaruh berkas dokumen. Si Yui pun membantu si bos untuk meletakkan dokumen sambil melihatkan bokong bohainya. Sehingga hal ini membuat si bos berdiri tegak. Waktu Yui memasukkan dokumen, tiba-tiba ada pemadaman listrik yang membuat listrik di kantor menjadi mati semua. Di sini Yui merasa takut dan gelisah. Tak ada lampu darurat dan juga genset. Di ruangan ini terasa sangat panas. Hanya ada cahaya dari luar gedung. Sudah malam sekali dan kecapean. Tiba-tiba Yui tertidur dan bersandar di bahu si bos. Yui pun merasa kaget dan langsung minta maaf. Yui pun berpindah posisi membelakangi si bos. Merasa sangat terangsang, si bos langsung menggrepek dan meremas-remas toket Yui dari belakang. Di sini Yui merasa takut. Dia lari ke kolong meja, tak mau kehilangan kesempatan seperti film bokep. Si bos juga mengejar Yui di kolong meja. Bukannya selamat dari kejaran si bos, malah mereka berdua terperangkap oleh tumpukan kardus berisi dokumen yang sangat berat. Dan mereka berdua terkurung di dalam kolong meja dengan posisi yang sangat istimewa. Namanya juga bos. Tak peduli milik teman sendiri, selagi gunung kembar di depan mata, si bos pun langsung menyeruput Yui seperti bayi Sugiono yang baru lahir
dan terjadilah cocok tanam di kolong meja. Kemudian Shin menunjukkan di pagi hari. Semua orang membicarakan si bos karena keluarganya menelpon dan bilang kalau dia tidak pulang. Bukan hanya itu, suami Yui pun juga bilang kalau Yui tidak pulang sejak lembur tadi malam. Ketika ingin menaruh dokumen, dia kaget karena kartus di ruangan dokumen pada jatuh semua. Akhirnya Kubota pun langsung masuk menuju ruangan dan membereskan kartus yang jatuh semua. Selagi merapikan kartus, tiba-tiba ada suara si bos memanggil Kubota untuk meminta tolong segera mengeluarkan dia dan Yui karena di dalam sangat panas. Kubota sangat heran karena mengapa di dalam ada si bos dan Yui. Di sini si bos menjelaskan kalau dia terkurung waktu pemadaman listrik semalam dan dia tak bisa keluar karena kunci elektrik tak bisa diakses. Kemudian Yui menemui suaminya dan dia bilang kalau dirinya terkunci saat sedang ada pemadaman listrik tadi malam. Si bos sangat cemburu ketika melihat Yui yang sangat diperhatikan oleh suaminya. Karena istri si bos ini orangnya sangat cuek dan tak pernah perhatian sama sekali kepada dirinya. Rasa tubuhnya sangat berkeringat dan lengket karena habis wik-wik bersama si bos tadi malam. Si Yui memutuskan untuk ganti sempak BH dan juga seragam kantor. Kemudian datanglah si bos. Namanya juga si bos, sesuka hati datang pergi. Si Yui di sini merasa sangat kaget sekali. Dia menyuruh si bos untuk keluar, tetapi di luar banyak orang dan juga ada suami Yui. Tidak berani keluar, si bos berjanji menghadap ke belakang ketika Yui berganti. Melihat tubuh Yui, si bos pun langsung merangsang dan memeluk Yui dari belakang. Di sini suara Yui sangat berisik sampai terdengar orang luar. Mendengar suara Yui, akhirnya Kubota dan suami Yui memeriksa ke dalam ruangan tersebut apakah ada Yui di dalamnya. Yui pun tak ada di dalam dan itu hanyalah perasaan suami Yui. Ternyata si bos telah gercep menarik Yui masuk ke dalam loker pakaian dan di sini terjadilah wik-wik. Setelah asik bermantap-mantapan, si bos pun meminta maaf kepada Yui karena telah melakukan hal yang sama seperti tadi malam. Dasar si botak. Lanjut di ruangan pekerjaan, terlihat semua karyawan sangat sibuk mengerjakan pekerjaannya semua. Di sini suami Yui sangat mengkhawatirkan keadaan Yui karena kesehatannya. Dia terus memantau perkembangan Yui dan menanyakan bagaimana keadaan Yui karena dia terasa capek sekali. Melihat kemesraan Yui dan suaminya di sini, si bos pun sangat cemburu karena perhatian dari seorang suami Yui terhadap Yui. Waktu menandatangani berkas di kantor, tiba-tiba datang Yui dengan membawa berkas yang mau diserahkan kepada si bos untuk ditandatangani. Si bos sangat senang karena kedatangan si Yui karena di sini menjadi kesempatan banyak buat si bos untuk bercocok tanam. Melihat ada orang yang mengetuk pintu mencari si bos, di sini Yui ditarik untuk diajak ke ruang lain. Ternyata itu adalah suami Yui. Dia mencari si bos karena tidak ada di ruangannya. Dia menyuruh orang audit masuk ke dalaman ruangan tersebut untuk menunggu si bos datang. Waktu orang audit itu menunggu si bosnya datang, suami Yui pun pergi keluar dan ternyata si bos dan Yui sedang berada di dalam kolong meja kerjanya si bos. Tak peduli ada orang audit yang menunggu di kursi. Selagi ada gunung di depan mata si bos pun mengajak bermantap-mantapan Yui di kolong meja kerjanya. Lalu orang audit tersebut dilayani oleh suami Yui. Ketika mereka berdua sudah selesai, si bos dan Yui akhirnya bisa keluar dari tempat tersebut dengan lega meskipun belum puas sama sekali untuk bermantap-mantapan. Yui langsung merapikan kancingnya yang lepas semua karena ulah si bos dan dia meninggalkan ruangan tersebut. Ketika semua karyawan ingin pulang, tiba-tiba Yui datang dari belakang. Di sini suami Yui ingin meminta tolong kepada Yui untuk menunggu dia sebentar saja karena suami Yui ingin mengambil barangnya yang ketinggalan di dalam kantor. Tak lama kemudian muncul seekor tuyul yang keluar dari toilet pria dan langsung menarik Yui ke dalam toilet pria. Lagi-lagi si bos ingin jatah karyawannya.
Melihat body Yui yang sangat menggoda, si bos ingin bercocok tanam lagi bersama si Yui ini. Mendengar suara Kato mencari Yui dan ingin masuk ke toilet, si bos langsung dengan gercep mengajak Yui ke dalam kloset. Pada saat suami Yui masuk ke dalam toilet, dia menelpon Yui. Untung saja Yui dengan sergap mematikan ponselnya dan cuman hanya berdering saja. Sungguh kerjasama yang bagus antara karyawan dan juga si bos. Setelah melihat suami Yui yang sudah pergi dari toilet, di sini si bos merasa sudah aman dan melanjutkan aksinya bermantap-mantapan di toilet bersama Yui. Di keesokan harinya terlihat Yui yang sedang jalan menuju ruangan si bos dengan membawa sebuah surat yang begitu penting buat si bos. Ketika ingin mengasihkan surat tersebut, Yui terlihat sangat berat untuk memberikan surat itu kepada si bos. Ternyata di sini Yui sedang mengasihkan surat pengunduran dirinya sendiri untuk berhenti di perusahaan anak dari kakek Sugiono ini. Yui sekalian pamit kepada si bos untuk pergi meninggalkan kantor di saat ini juga. Lalu pada saat mengemasi barang-barang Yui, tiba-tiba si bos datang menghampiri Yui menanyakan surat pengunduran dirinya tersebut apakah karena perbuatan si bos. Dan Yui menjawab bukan karena itu, karena dia sudah berjanji kepada suaminya setelah menikah dia akan berhenti bekerja. Dan pada akhirnya si bos sangat menghargai keputusan dari Yui. Si bos juga ingin minta maaf terhadap Yui karena perbuatannya kemarin yang sangat bodoh sekali. Lalu Yui memaafkan si bos dengan perlakuannya yang sedikit kasar kemarin. Lalu si bos mempersilahkan Yui untuk membereskan semua barang-barangnya yang ada di kantor ini. Si bos pun pamit keluar untuk pergi dari ruangan ini. Ketika ingin pergi membuka pintu, si bos sangat kesulitan untuk membukanya. Ternyata gagang pintu ini sudah rusak dan si bos sudah memberitahukan agar untuk memperbaikinya. Melihat situasi ini, Yui akhirnya sadar kalau dia mencintai si bos dan ingin memeluk dirinya. Berhubung Yui adalah karyawan yang sangat berprestasi dan berbakti kepada atasannya, si Yui pun ingin mengajak si bos bermantap-mantapan. Di sini si bos tak menolak sama sekali tanpa memiliki rasa sungkan terhadap Yui. Yui bilang kepada si bos untuk melakukan hal ini untuk terakhir kalinya. Setelah bermantap-mantapan, Yui pun pergi bersama suaminya. Dia juga dibantu oleh si bos membawakan barang bawaan yang ada di kantor. Sambil menunggu lift terbuka, Yui ingin mengobrol untuk terakhir kalinya bersama si bos. Dia bilang ke bos suatu saat ingin menemui dan ingin bercocok tanam lagi bersama dia di kantor. Sungguh Yui ini adalah istri yang baik sekali. Ketika lift sudah terbuka dan suami Yui masuk ke dalam lift, di sini Yui ingin memberikan ciuman terakhir kalinya untuk si bos sebagai tanda kenang-kenangan. Tak lama kemudian, suami Yui memanggil dan dia menyuruh agar supaya cepat sedikit untuk pergi. Di sini si bos sangat terharu karena dia sudah dicium dan film pun tamat. Buat kalian yang ingin request, tolong kalian komen di bawah. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian.